Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bab yang akan kita pelajari untuk 1 semester ke depan. Materi Bahasa Indonesia semester ganjil yang pertama, kritis dan kreatif menulis teks deskripsi. Jadi nanti pada bab pertama kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Bab kedua, berimajinasi dengan teks narasi. Bab ketiga, langkah mudah dan tepat dengan teks prosedur. Dan bab keempat, mengenal hidup sehat dalam teks laporan hasil observasi. Oke. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang kritis dan kreatif menulis teks deskripsi. Teks deskripsi. Apa sih itu teks deskripsi? Kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Definisi dari teks deskripsi. Deskripsi itu merupakan gambaran atau penjelasan. Jadi definisi teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek tentang pengalaman indranya. Pengalaman indranya. Indra, panca indra. Ada berapa panca indra? Ya, yang pertama penglihatan, lalu pendengaran, penciuman, dan perasaan. Nah, itu yang disebut dengan indra. Sudah paham tentang definisi teks deskripsi? Ibu ulangi. Jadi, definisi teks deskripsi itu merupakan teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek tentang pengalaman indranya, baik itu penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Lalu ciri teks deskripsi. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Sesuatu, apa sesuatu itu? Sesuai dengan definisi, suatu peristiwa atau objek. Lalu yang kedua, cirinya melibatkan kesan indera. Yang tadi juga sudah Ibu jelaskan. Penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Lalu ciri yang ketiga, membuat pembaca merasakan sendiri objek yang diamati penulis. Jadi, seakan-akan para pembacanya itu bisa merasakan apa yang kita tulis, apa yang sudah kita gambarkan di dalam teks deskripsi. Lalu, ciri yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Kenapa harus terperinci? Karena ciri teks deskripsi yang sebelumnya kita harus bisa membuat para pembaca bisa merasakan sendiri apa sih yang kita tulis, apa yang kita gambarkan di dalam teks deskripsi. Jadi dalam membuat teks deskripsi itu harus detail, harus terperinci ciri-ciri objek yang kita gambarkan, seperti warna, ukuran, dan bentuk. Semoga sampai di sini kalian paham ya. Ibu lanjut ke dalam jenis teks deskripsi berdasarkan mendeskripsikan objek. Jenis teks deskripsi berdasarkan cara mendeskripsikan objek itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks deskripsi eksplanatori, yang kedua, teks deskripsi sugesti. Jadi, teks deskripsi eksplanatori itu menekankan subjek atau sesuai dengan fakta, misalnya tempat, orang, benda, suasana, peristiwa, dan keadaan. Lalu, teks deskripsi sugesti itu lebih kepada penggambaran sifat subjek atau kesan yang muncul. Contohnya, kalian akan mendeskripsikan, menggambarkan tentang seseorang. Nah, kalian menjelaskan bahwa
orang tersebut itu galak, orang tersebut itu rendah hati, orang tersebut itu baik. Nah, itu masuk ke dalam teks deskripsi sugesti. Selanjutnya, jenis teks deskripsi berdasarkan objeknya. Yang pertama, teks deskripsi tempat atau spasial. Nah, di sini teks deskripsinya menggambarkan tentang sebuah lokasi. Terus selanjutnya teks deskripsi benda atau objek. Nah, kalian bisa menggambarkan barang kesukaan kalian contohnya. Nah, itu. Terus selanjutnya teks deskripsi waktu. Menggambarkan suatu kejadian, contohnya berdasarkan urutan waktu. Contohnya, kalian menggambarkan apa saja sih rutinitas kalian dari baru bangun tidur sampai kalian tidur lagi di malam hari. Selanjutnya, teks deskripsi orang. Nah, di sini kalian bisa menggambarkan orang-orang yang kalian amati. Contohnya, orang-orang terdekat kalian, orang tua, guru-guru di sekolah, seperti itu. Nah, cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya, kalian kerjakan uji kompetensi 1 pada halaman 4 di buku Bahasa Indonesia yang sudah kalian punya, dan kerjakan uji kompetensi 2. Jadi uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2 pada halaman 4 dan halaman 8 di buku Bahasa Indonesia penerbit Intan Pariwara. Oke. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.